Pernahkah Anda punya anggota tim yang tidak punya ide, nggak punya gagasan gitu ya? Diminta saran, diminta pendapat, nggak pernah keluar ide dan pendapatnya. Diem aja, seolah-olah diem adalah emas. Nah, bagaimana kalau Anda seorang pemimpin, agar anggota tim Anda itu muncul kreativitasnya, muncul inovasinya? Tonton video ini hingga tuntas dan jangan lupa dibagikan juga kepada pemimpin-pemimpin yang lain supaya mereka punya anggota tim yang kreatif dan inovatif. Sampai tuntas ya. Dunia berubah begitu luar biasa. Maka kalau kita tidak punya kreativitas dan kita tidak berinovasi, maka perusahaan kita akan mati. Sehingga kemudian Anda sebagai pemimpin bisa di-PHK. Nah, sudah banyak ahli yang melakukan kaitan antara inovasi dan juga kesuksesan seseorang atau kesuksesan perusahaan. Beberapa di antara ini ya, McKinsey sudah juga melakukan riset di tahun 2024 ini yang mengatakan bahwa 63 perusahaan mengadopsi strategi inovatif mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan pesaingnya. Jadi kalau Anda mendorong anggota tim Anda, mendorong karyawan Anda untuk kemudian lebih inovatif, ternyata itu 63% perusahaan itu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan yang tidak serius menggarap inovasi. Kemudian 65% perusahaan yang mengutamakan inovasi mampu lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar dibanding yang tidak. Ini Deloitte ya yang melakukan, dan itu risetnya tahun 2024 juga baru saja ya. Dan juga ternyata dari Harvard Business Review juga mengatakan bahwa 90% perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi mengalami peningkatan keterlibatan karyawan kepada kepuasan kerja. Nah, maka sebagai seorang leader, Anda perlu mendorong anggota tim Anda itu untuk senang berinovasi ya. Jangan dihalangi, biarkan dia berkreativitas, biarkan dia melakukan sesuatu yang baru, ya, mengusulkan ide yang baru, mengusulkan gagasan yang baru, yang itu akan membuat karyawan Anda, tim Anda itu bertumbuh. Pertanyaannya, kalau sebagai seorang leader, gimana supaya budaya inovasi itu muncul di tim Anda? Nah, saya kembali lagi mengingatkan ternyata kalau kemudian inovasi itu akan mudah muncul, ya, mengingatkan bahwa kita penting menanamkan noble purpose. Sebagai tim Anda perlu menemukan untuk apa tim kita ini ada ya. Dan noble purpose yang baik itu kalau kemudian mencakup empat hal. Bahwa kalau noble purpose itu kalau yang dikerjakan itu tercapai maka akan mendatangkan profit ya. Dan kemudian mengembangkan people, orang-orang di dalamnya ya, dan kemudian membuat dunia ini lebih indah, lebih cepat, lebih nyaman ya, itu berarti planet ya. Dan kemudian mengantarkan kita ke surga ya, bertemu dengan Sang Maha Kekasih, berarti itu paradise. Jadi noble purpose yang kuat itu adalah noble purpose yang di dalamnya itu ya memuat 4P ini. Profit ya, people, planet, kemudian paradise ya. Artinya apa? Tim kita hadir di sini untuk apa? Untuk menghasilkan suatu karya yang kalau karya itu berhasil maka akan meningkatkan profit, mengembangkan people ya, menyelamatkan planet dan kemudian mengantarkan kita ke paradise. Nah, ini penting ya, karena banyak orang yang kerja cuma rutin, tidak menanamkan noble purpose timnya, tidak mengajak anggota timnya untuk berpikir noble purpose. Hanya fokus pada KPI, job desk. Kalau kayak gini, kalau hanya fokus pada KPI, job desk, hati-hati. Sebenarnya kita sedang menciptakan robot berbentuk manusia. Maka sebagai seorang leader, ya Anda perlu menanamkan bahwa tim kita itu hadir untuk melakukan ini. Yang di dalamnya kalau ini dilakukan, itu menghasilkan profit, ya, mengembangkan people, menyelamatkan planet dan mengantarkan kita ke paradise. Ya, jadi penting nih. Itu kalau kemudian semua karyawan tahu bahwa timnya itu ternyata punya misi yang besar, itu berbagai inovasi, berbagai kreativitas akan menyemangati anggota tim Anda. Tanpa Anda suruh-suruh,
ya, biasanya mereka akan melahirkan banyak inovasi, banyak kreativitas yang muncul. Nah, yang kedua, itu kita perlu menanamkan nilai peduli dan rasa saling menghargai. Ya. Jadi peduli kepada anggota tim yang lain, saling menghargai. Kalau ada ide, ada usulan dari anggota tim kita, jangan kemudian dikritisi, ya, dibully, ya. Tapi justru saling menghargai. Supaya apa? Karena ternyata banyak juga riset yang mengatakan ketika seorang pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan rasa kepedulian, kepercayaan, dan penghargaan, anggota tim akan merasa aman untuk mengambil risiko dan mencoba pendekatan baru. Artinya apa? Mereka semakin terdorong untuk melakukan kreativitas, terdorong untuk melakukan inovasi. Di lingkungan apa? Di lingkungan yang menanamkan nilai kepedulian dan saling menghargai. Ya, ini yang melakukan riset namanya Avulio, ya, dan Gardner, ya. Jadi pastikan lingkungan kerja Anda itu peduli sekaligus saling menghargai. Yang selanjutnya, yang nomor 3 berarti ya, ternyata agar kemudian inovasi itu atau kreativitas itu muncul di tim kita, maka seorang pemimpin perlu motivasi secara intrinsik, ya, melalui self-determination theory. Ini agak ilmiah dikit ya. Ini yang melakukan riset namanya Deci dan Ryan, ya. Dalam teori self-determination menyatakan bahwa motivasi intrinsik sangat berpengaruh terhadap kreativitas dan inovasi. Maksudnya apa sih motivasi intrinsik itu? Ya, Anda itu memenuhi kebutuhan psikologis anggota tim Anda. Jadi anggota tim Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya, diberi otonomi untuk mengambil keputusan, untuk mengeluarkan ide-ide baru, dan satu dengan yang lain saling terhubung, ya, sehingga kemudian saling support, saling menguatkan, gitu ya. Dan itu ternyata bisa meningkatkan semangat anggota tim Anda untuk inovasi. Jadi kembangkan anggota tim Anda, pastikan juga dia sekali-kali, bukan sekali-kali ya, diberi kebebasan untuk mengambil keputusan, untuk bersikap, ya, karena hal ini akan merangsang anggota tim Anda untuk kemudian melakukan inovasi. Ini hasil riset ya, bukan ucapan saya. Jadi sengaja supaya nggak salah, ini riset-risetnya saya baca, ya. Dan yang keempat adalah menciptakan keselarasan antara kebutuhan individu dan organisasi. Jadi kita sebagai seorang pemimpin tidak hanya fokus pada kepentingan organisasi, ya, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan individu. Maksudnya apa? Ya, ini berdasarkan riset Gian Soloni dan Jackie Fish, susah namanya ini ya. Pemimpin yang memperhatikan keseimbangan cenderung menciptakan tim yang lebih proaktif dan berorientasi pada solusi. Kreativitasnya akan semakin muncul. Jadi ketika individu merasa bahwa kepentingan pribadi mereka itu tidak diabaikan, mereka akan lebih berkomitmen untuk mencari cara-cara baru dalam meningkatkan efektivitas kerja mereka. Inovasinya akan muncul, berbagai kreativitas akan dihasilkan. Jadi insya Allah kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang anggota tim Anda itu kreatif, anggota tim Anda itu senang melakukan inovasi, coba Anda melakukan 4 hal yang tadi, ya. Dan kali ini selain memang berdasarkan keyakinan saya, sengaja saya tampilkan dari berbagai riset yang memang sudah diteliti oleh para ahli, yang itu akan bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi anggota tim Anda. Coba kalau masih lupa apa 4 tadi itu, ulang lagi video ini dan kemudian Anda praktekkan. Insya Allah anggota tim Anda akan semakin kreatif dan juga inovatif. Tentu termasuk Anda juga. Praktekkan ya.